Ya, oke, sobat ahli renovasi, apa kabar semuanya? Di sore hari yang begitu sejuk ini ya, kita sedang berada di daerah Cilangkap, tepatnya ada di daerah Jakarta Timur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah bangunan yang telah kita bangun dari nol. Ini bangunannya ya. Bangunan ini adalah bangunan dengan konsep tropis modern. Namun jangan lupa sebelum tonton video ini, jangan lupa ya like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat. Oke, yuk mari. Ya, oke. Eh, Sebelum kita mereview lebih jauh ya terkait dengan bangunan yang ada di belakang saya ini, terlebih dahulu kita menjelaskan terkait dengan pagarnya. Kita tahu bahwasanya fungsi dari pagar itu adalah selain daripada keamanan, tetapi ada nilai estetika yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, kalau kita lihat, ini pagar utamanya ya. Ini pagar utamanya menggunakan besi. Ini adalah plat expanded, kemudian diapit dengan holo ya, holo yang 40 kali 40. Terus kemudian teman-teman lihat juga pengait di sini juga memakai holo 4 kali 6. Dan yang paling unik lagi di sini adalah eh, ini. Ini adalah motif kayu ya. Ini sebetulnya bukan kayu, tapi ini adalah GRC. GRC dengan motif kayu. Kalau kita tahu bahwasanya GRC itu kan tahan terhadap air ya. Jadi sangat cocok buat diaplikasikan kepada pagar, terlebih lagi dengan konsep rumah yang bangunannya tropis. Nah, untuk yang pagar mati di sini, teman-teman bisa melihat. Untuk pagar yang ini, di bawahnya kita memakai bata hebel ya, yang kemudian diplester dan diaci kamprot. Sebelah sininya memakai plat expanded, dan di atasnya kalau teman lihat ini ada holo 2x2 ya, dijadikan seperti ini. Ini nanti rencananya akan dijadikan sebagai tanaman, tempat tanaman atau pot-pot yang nantinya daun-daunnya itu menjulai ke bawah gitu. Jadi kesan tropisnya itu dapat banget ya. Ini pagarnya bisa dilihat dari ujung sampai ke ujung. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, ini tampak rumahnya dari luar. Nah, sebetulnya ini prosesnya masih dalam proses finishing ya teman-teman. Tapi kondisinya seperti ini, jadi nggak apa-apa, kita tetap lanjut aja. Teman-teman bisa melihat di sini bangunannya. Ini bangunannya adalah bangunan dengan konsep tropis modern ya. Kalau kita tahu kalau tropis itu kan atapnya itu kan ada kemiringannya ya, yang identik lah kalau di Indonesia. Nah, namun
kalau teman-teman lihat kemiringan daripada bangunan ini, atapnya itu nggak simetris ya. Kalau kita lihat itu sebelah kirinya itu agak lebih panjang. Ini setidaknya agar konsep bangunannya itu nggak terlalu monoton lah untuk ditonton. Nah, terus kemudian untuk fasad depannya juga kita menggunakan keramik interlock ya, motif batu bata. Kita susun seperti ini ya. Jadi kesannya memang benar-benar tropis ya. Ini keramiknya ini sengaja kita coating agar lebih mengkilap. Nah, ini juga akan lebih memudahkan dalam proses pemasangan ataupun dalam proses perawatan. Ini juga menyesuaikan budget ya untuk keramik-keramik interlock model bata seperti ini. Ya, untuk gambarannya seperti itu untuk fasadnya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nah, oke teman-teman, ini kondisi carportnya ya. Ini lagi masih dalam proses pembuatan. Ini juga masih belum kering. Ini kalau kita lihat carportnya ini terbuat dari plester ya, plester. Terus kemudian kita aci, kita bikin tali air ya, cuma belum dirapiin. Nah, teman-teman bisa melihat di sini juga ada kanopi ya. Kanopinya ini menggunakan baja ringan ya. Ini bukan menggunakan besi. Jadi budgetnya terlalu lumayan lah ya, untuk maksudnya bisa dijangkau. Jadi untuk kanopi ini teman-teman bisa melihat ini model kanopi dengan baja ringan yang menggunakan ketebalan sekitar 0,75 ya. Nah, kerangkanya dibuat seperti ini di atasnya. Terus kemudian untuk tiangnya kita dijadikan unik seperti ini ya. Jadi modelnya itu kayak V gitu. Nah, terus kemudian untuk atapnya kita memakai spandeknya berpasir. Nah, agar terlihat lebih elegan ya, baja ringannya kita cat warna hitam. Jadi tampak seperti elegan banget lah istilahnya. Nah, kemudian di sini ada partisi ya, menggunakan besi siku. Ini sekedar hiasan aja biar nggak terlalu kelihatan dari arah dalam. Kemudian di sini ada roster. Rosternya itu segitiga seperti inilah, ngikutin atap daripada konsep bangunannya. Oke, selanjutnya kita ke bagian ini ya, ruang teras. Kita lewat mana Mas Soleh? Lewat sini Mas ya. Oke. Nah, ini konsep bangunannya kalau terlihat tampak dari dekat ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari konsep bangunan ini pun ada semacam list ya. Tiangnya seperti ini, kita jadikan kotak seperti ini, kayak minimalis sebetulnya. Terus kemudian seperti biasa di sini ada perpaduan daripada rosternya. Ini juga mengikuti konsep daripada bangunan tropis modernnya. Kemudian kita kasih partisi seperti ini ya. Oke. Nah, ini sebetulnya adalah keramik ya, keramik interlock. Motifnya adalah motif batu bata. Ini juga sudah di coating jadi agak mengkilap bagus. Harusnya sih pakai batu bata yang asli ya, batu bata expose. Cuma kita juga menyesuaikan budget. Kemudian untuk pemasangan keramik ini juga lebih sederhana dan perawatannya juga lebih mudah. Nah, untuk di sini kita memakai cat abu-abu ya. Oke. Nah, ada yang unik nih. Ini ada lampu sorot juga ya. Lampu sorot buat di malam hari itu agak kelihatan rumahnya. Nah, kondisinya seperti ini ya. Jadi kita maklumin aja
masih belepotan. Ini adalah ruang terasnya, teman-teman. Nah, sebetulnya ruang teras ini ya nantinya akan dijadikan tempat untuk ruang tamu. Jadi ruang tamunya itu adalah outdoor. Kalau misalkan tamunya itu ada tamu spesial atau tamu keluarga, sahabat gitu kan, mungkin bisa diarahkan kepada yang lebih pokoknya di dalam lah ya pelayanannya. Tapi kalau misalkan tamu biasa mungkin bisa diterima di bagian teras. Nggak panas juga karena kita juga dindingnya sudah tertutup dengan roster, sirkulasi udaranya juga bagus ya, jadi nggak terlalu panas. Sangat cocok sekali kalau misalkan terasnya kita buat untuk ruang tamu. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Oke, kita lihat dulu bagian pintu utamanya. Nah, ini pintu utamanya. Pintu utamanya menggunakan kayu solid ya. Tapi finishingnya itu menggunakan lapisan HPL kalau teman-teman lihat. Ya, ini menggunakan HPL, kemudian dikasih list ya. Kemudian dicat hitam. Untuk kusennya memakai warna hitam, jadi terlihat lebih elegan. Nah, ada yang unik lagi. Jadi pintu ini dibagi menjadi dua. Ya, ada yang kecil dan ada yang besar. Kemudian handle-nya juga dibikin unik seperti ini. Nah, untuk catnya bagian luarnya kita memakai abu-abu muda ya. Kemudian untuk keramiknya juga memakai keramik yang 40x40 keramik terasnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, kondisinya seperti ini ya. Jadi dimaklumin aja lah. Selain daripada masih proses finishing, terus kemudian barang-barang dari klien juga baru datang kemarin ya. Jadi ya seperti inilah. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat keramiknya dulu lah. Nah, keramiknya ini belum dibersihin ya, tapi setidaknya teman-teman bisa lihat lah. Keramik ini adalah keramik dengan motif kayu ya. Ukurannya sekitar 50x50. Nah, ini pastinya akan menambah kesan kehangatan daripada ruangan ini dan menambah nilai keindahan daripada bangunan tropis. Nah, kemudian di sini ada kamar. Ini kamar anak ya. Ini juga barangnya sudah masuk nih. Ini ada kamar sekitar ukuran 3x3. Terus teman-teman juga bisa melihat di bagian ujung sana ada jendela aluminium ya. Udah dipasang AC juga. Nah, ini juga kamar anak juga. Oke. Terus kemudian kita lihat ini. Oh, ini adalah kamar mandinya ya. Ini kayaknya masih dipakai buat tukang buat bersih-bersih. Nah, kalau teman-teman melihat untuk dinding kamar mandinya ini memakai hebel ukuran 10x30 ya. Terus kemudian kita kasih exhaust juga agar sirkulasi udaranya juga bagus. Dan di sini ada jendela model zigzag ya, memakai kaca es. Ini sebenarnya kaca biasa, cuma dilapisi sunglass ya agar tidak tampak terlihat dari luar. Oke, ini showernya juga bagus ya seperti ini. Ini untuk apa? Untuk keramik lantainya memakai ukuran 40x40. Oke. Nah, ini ada wastafel. Nah, teman-teman juga bisa melihat ini interior ya. Kami juga masangin seperti ini. Ini dari kayu multiplex ya, yang dilapisin dengan HPL. Ini juga udah datang tadi apa? Kulkas ya. Kulkas 2 pintu.
Nah, teman-teman, ini kondisi ruangan di tengahnya ya. Kondisinya seperti ini, ruangannya juga terlalu lebar ya, jadi enak buat keluarga. Jadi itu tadi saya bilang, untuk ruang tamunya kita taruh di depan atau di bagian teras, dan ruang sini kita dijadikan sebagai ruang keluarga. Jadi agak luas ya. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat, ini juga pintu sliding ya. Konsep daripada bangunan ini tuh emang luar biasa. Maksudnya fungsinya juga dapat. Kenapa? Karena ruangannya juga lebih banyak terbukanya, ya, nggak terlalu banyak sekat. Terus sirkulasi udaranya juga teman-teman bisa melihat di sini ada apa namanya, pintu sliding aluminium, ya. Di sana juga ada, ya. Jadi keluar masuk udara itu sangat sejuk pastinya. Ada yang masuk, ada yang keluar ya. Ini nanti bisa dijadikan sebagai ruang keluarga. Ini sudah ada TV dipasang kemarin. Mungkin ini bisa dijadikan sofa. Terus kemudian bisa teman-teman bisa melihat di sini nanti bisa dijadikan buat ngopi-ngopi santai ya di bagian teras luar. Nah, ada unik lagi nih lampunya. Ini menggunakan lampu seperti industrial ya. Nah, ini pastinya lampu yang seperti ini dengan lampu warna warm white itu akan menambah kesan kehangatan pastinya bagi ruangan ini. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ini, ruang ini ya, ruang tidur utama. Kita buka dan tara. Ya. Ini juga barangnya udah masuk, guys. Jadi kita review nggak apa-apa lah ya, maksudnya barang-barangnya juga baru masuk kemarin sambil proses finishing sebetulnya. Ya, ini juga jendelanya sudah dikasih gorden juga seperti ini ya. Udah dipasang AC juga. Oke, kalau teman-teman melihat ya, ini ruangannya lumayan lah, cukup luas ya untuk kamar tidur utama. Ini memakai warna abu-abu untuk dinding kamarnya. Terus kemudian masih sama ya, keramiknya dengan keramik yang ada di dalam rumah semuanya. Terus bisa dilihat di sini juga ada plinnya. Semua ruangan itu kita kasih plin seperti ini ya. Jadi lebih indah, lebih estetik, lebih bagus. Ini fungsi daripada plin ini kan agar nantinya air yang di bawah ini pada saat kita ngepel itu tidak berbenturan langsung sama dinding utama ya. Nah, jadi sebetulnya selain daripada penyedia jasa konstruksi, kami juga membuatkan interior design. Salah satunya adalah lemari wardrobe. Ya, Des ya. Lemari ini adalah lemari dinding ya, menyatu sama dinding lah istilahnya. Ini kayak lemari paten sesuai dengan ukuran kelebaran dindingnya. Kalau teman-teman melihat, tara, bagus sekali nih. Ini kayunya memakai kayu multiplex ya. Kemudian di finishing HPL. Ini HPL memakai HPL abu-abu bagian luar, dan di dalamnya juga dilapisin HPL juga ya dengan serat kayu motifnya. Ini ada gantungan ya, banyak ini ternyata ruangannya, bisa buat naruh baju dan barang-barang pribadi yang lainnya. Belum di atasnya, setidaknya gambaran konsepnya seperti inilah ya, wardrobe-nya bagus. Iya, kita tutup. Terus kemudian di sini ada kamar mandi. Konsepnya masih sama ya dengan yang di kamar mandi tamu di luar. Terus ternyata
ada pintu juga untuk akses menuju ke luar ruangan. Nah, jadi kalau misalkan pengen udara sejuk asli, tinggal buka aja pintunya. Oke, kemudian kita balik lagi ke dalam ruangan. Nah, kita masuk ke bagian ruang service area. Ini ruang service areanya ya. Ini kalau teman-teman lihat paling di sini kita gunakan buat apa namanya? Mesin cuci ya. Ini sebetulnya tambahan, ini permintaan dari kliennya, minta dibikinin seperti ini. Kalau teman-teman melihat ruangan itu, dari ruangan ini, rumah ini, itu mulai dari depan, belakang, samping, kanan, kiri itu semuanya itu terbuka ya. Jadi sirkulasi udara dari depan, samping, kanan, kiri, dan belakang itu enak banget. Kerasa banget. Di sini juga anginnya juga lumayan gede ya. Kita masuk lagi ke sini. Nah, kalau ini besok ya, sebetulnya interior kita itu nanti akan masuk besok buat pemasangan kitchen setnya. Untuk top table-nya rencananya mau memakai marmer ya. Oke, kita bisa masuk ke bagian sini. Ini kalau buat ruang keluarga tentunya enak banget ya. Kalau buat lari-lari, apalagi udara masuk keluar sejuk banget pokoknya. Ya, kita masuk ke sini. Nah, ini teras bagian ini ya, luar ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, di sini bisa nih dijadikan sebagai tempat ngopi, tempat nongkrong keluarga. Kalau di sini ruang tamunya kita bisa melihat TV langsung, dari sini juga bisa ya. Jadi pengen udara sejuk tinggal nongkrong aja di sini. Enak suasananya. Apalagi teman-teman bisa melihat di sini ya. Mungkin bisa melihat kamera mendekat. Ini ada pohon besar ya. Sengaja pohonnya nggak ditebang. Kenapa? Agar menambah keunikan atau nilai tambah daripada bangunan ini. Jadi bangunan itu terasa homey banget lah. Karena bangunan ini tuh sudah sesuai dengan konsep daripada tropisnya. Jadi otomatis pohonnya itu jangan ditebang juga ya. Oke. Mungkin bisa ke sini. Halo Pak Rido, apa kabar? Ya. Nih teman saya datang ya. Ini ada sipilnya sama bagian pengawasnya. Kebetulan hari ini mau ketemu sama klien ya. Oke, gambarannya kayak gitu ya. Ini konsep daripada bangunannya adalah tropis modern. Pokoknya bagi teman-teman yang pengen ngebangun rumah atau merenovasi rumah, baik itu ruko, kos-kosan, apartemen, dan lain sebagainya, bisa menghubungi jasa konstruksi kami lewat deskripsi di bawah ini ya, beserta dengan interior-interiornya ya. Jangan lupa pokoknya like, comment, and subscribe, dan bagikan ke teman-temannya agar lebih bermanfaat videonya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.